Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukarromah, NIM 1804020015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang integral volume atau volume benda putar. Suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar. Kegiatan pokok dalam menghitung volume benda putar dengan integral adalah: yang pertama partisi, yang kedua aproksimasi, penjumlahan, pengambilan limit, dan kemudian menyatakan dalam integral tentu. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3. Yang pertama metode cakram, yang kedua metode cincin, terus yang ketiga metode kulit tabung. Perlu kita ingat sebelum melangkah ketiga metode tersebut, perlu kita ingat bahwa rumus dasar tabung itu luas permukaan tabung, rumusnya sama dengan 2pi kali jari-jari kali tinggi, sedangkan rumus volume tabung sama dengan pi kali R kuadrat kali tinggi. Yang pertama ada metode cakram. Metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya sehingga tiap potongan berbentuk cakram. Dapat dilihat pada gambar di samping, ada mentimun, kemudian kita potong-potong sehingga potongan ini berbentuk sebuah cakram. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jarinya sama dengan Fx, tingginya sama dengan delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai nabla V R kuadrat kali H atau nabla V Fx kuadrat kali delta X. Dengan cara jumlahan, ambil limitnya dan nyatakan dalam integral diperoleh V sama dengan sigma pi kali Fx kuadrat kali delta X, sehingga V sama dengan atau volume sama dengan limit sigma kali pi kali Fx kuadrat kali delta X, atau bisa kita tulis volume sama dengan pi integral batas bawahnya 0, batas atasnya A kali Fx kuadrat dx, sehingga rumus volumenya adalah V volume sama dengan pi integral batas bawahnya 0 dari 0 sampai A. Fx-nya kan bisa ditulis dengan y kuadrat kali dx. Bisa kita lihat pada gambar contoh metode cakram, gambarnya kita bisa lihat pada gambar di sini. Ini rumusnya. Contoh, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva y sama dengan x kuadrat plus 1, sumbu x, sumbu y, garis x sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu x jauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya: yang pertama, gambarlah daerahnya. Yang kedua, buat sebuah partisi. Bisa kita lihat pada gambar di samping, tentukan ukuran dan bentuk partisinya. Y-nya sama dengan x kuadrat plus 1, tingginya sama dengan delta x, jari-jarinya x kuadrat plus 1.
Nyatakan dalam bentuk integral. Rumusnya tadi, volume sama dengan Pi, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Y kuadrat dx. Y kuadratnya x kuadrat plus 1 langsung kita masukkan. Pi 0 sampai 2, integral 0 sampai 2, x kuadrat plus 1 kuadrat dx. X kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 1. Kemudian kita masukkan seperlima x pangkat 5 plus 2/3. Kemudian kita integralkan dulu x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1 menjadi seperlima x pangkat 5 plus 2/3 x pangkat 3 plus x. Kemudian kita integralkan dari 0 sampai 2. Sehingga diperoleh 32/5 plus 16. Volumenya sama dengan Pi 32/5 plus 16/3 plus 2 min 0. Sama dengan 13, 11/15 Pi. Yang kedua ada metode cincin. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang bombay dengan memotong-motongnya yang potongannya berbentuk cincin, seperti pada gambar di samping. Menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti pada gambar di samping, yaitu volume sama dengan Pi kali R kuadrat, R-nya ini, dikurangi R kecil kuadrat kali H. Sehingga rumusnya sama dengan volume Pi integral A sampai B Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx. Dan jika disumbu X sama dengan Pi integral A sampai B X1 kuadrat min X2 kuadrat kali dy. Contoh, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya, yang pertama gambarlah daerahnya, seperti pada gambar di samping. Buat sebuah partisi, tentukan ukuran dan bentuk partisinya. Aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Y-nya 9x kuadrat, garis Y sama dengan 2x. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya ini, V sama dengan Pi dari integral 0 sampai 2 Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx. Tadi Y1 kuadrat (4x kuadrat). Ini dari sini 2x kuadrat. Ini R-nya kan, R besarnya itu 2x dan R kecilnya itu x kuadrat, sehingga 2x kuadrat sama dengan 4x kuadrat dan x kuadrat pangkat 2 sama dengan x pangkat 4 dx. Kemudian 4x kuadrat min x pangkat 4 kita integralkan menjadi 4/3 x pangkat 3 min 1/5 x pangkat 5. Sehingga volumenya sama dengan Pi kali 32/3 min 32/5. Volume sama dengan Pi 160 min 96 dibagi 15. Sehingga diperoleh volumenya sama dengan 64/15 Pi. Yang terakhir ada metode kulit tabung. Metode kulit tabung yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume roti pada gambar di samping. Rumus
dengan menggunakan metode kulit tabung sama dengan volume sama dengan 2pi integral A sampai B X kali Y dx, di mana X merupakan jari-jari atau R dan dia merupakan tinggi tabung. Ini rumusnya. V sama volume sama dengan limit sigma 2pi X pangkat 3 delta X. Ini salah satu contohnya. R-nya sama dengan X, H-nya sama dengan delta X. Masukkan ke rumus, volume sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 X kali Y dx. Volume sama dengan 2pi 0 sampai 2 X pangkat 3. X kuadrat kali X sama dengan X pangkat 3 dx. Dan X pangkat 3 kita integralkan menjadi seperempat X pangkat 4. Sehingga volume sama dengan 2pi seperempat X pangkat 4 dimasukkan 0 sampai 2 diperoleh volumenya sama dengan 8pi. Cukup sampai di sini penjelasan saya tentang integral volume atau volume benda putar. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.